Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi alhafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pendidikan Islam Sabil Khairat Ustadz Muhammad As'ad Mahmud LC, serta segenap seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati para ustadz dan ustadzah Madrasah Aliyah Nurul Islam. Yang saya hormati segenap orang tua wali santri Madrasah Aliyah Nurul Islam angkatan kelima. Yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anak semuanya, para santriwan santriwati Madrasah Aliyah Nurul Islam Tengaran. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat limpahan rahmat kepada kita semuanya. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dengan segala keterbatasan, karena bersamaan dengan ujian musibah COVID-19 yang bersama-sama kita rasakan pada tahun ini. Semoga pertemuan kita tidak mengurangi makna dari esensi acara yang kita selenggarakan, yaitu pelepasan para santriwan santriwati angkatan kelima Madrasah Aliyah Nurul Islam Tengaran. Para hadirin hadirat yang saya hormati, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama lembaga menyampaikan pertanggungjawaban pembinaan dan pembimbingan para santriwan santriwati angkatan kelima ini pada hari ini, bahwasanya dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, santriwan dan santriwati sejumlah 50 anak berdasarkan rapat Dewan Guru mengacu kepada nilai yang telah ditempuh oleh anak-anak kita, maka hari ini kami sampaikan 100% anak-anak kita nyatakan lulus. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih kepada yang pertama, para ustadz dan ustadzah yang selama ini memberikan bimbingan, memberikan pengawalan kepada anak-anak kita sampai mencapai kelulusan pada hari ini. Kemudian yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada segenap orang tua dan wali santri yang telah mempercayakan lembaga kami sebagai tempat untuk
mendidik dan mengawal anak-anak kita semuanya agar menjadi anak-anak dambaan kita semuanya. Hadirin hadirat yang saya hormati, para orang tua wali yang berbahagia, pada hari ini saatnya kami harus mengembalikan amanah yang panjenengan titipkan kepada kami. Ada masa bertemu, ada masa berpisah. Dan kami menyadari bahwasanya selama kami mengemban amanah Bapak dan Ibu, membimbing, mengarahkan pada anak-anak kita semuanya, tentu banyak kesalahan dan banyak kekhilafan. Oleh karena itu, kami atas nama seluruh warga madrasah menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga permohonan maaf kami sampaikan kepada bil khusus anak-anak kami, para santriwan santriwati, yang secara langsung setiap hari bertemu kepada kalian. Tentu kami, para guru, para ustadz dan ustadzah, dan segenap warga madrasah, banyak kekhilafan, kesalahan kepada kalian semuanya. Bahkan beberapa kali mungkin melakukan iqab atau hukuman kepada kalian terhadap kesalahan-kesalahan kalian yang kalian perbuat. Ini semuanya kita lakukan tidak lebih dari rasa tanggung jawab dan rasa kasih sayang kami kepada kalian. Karena itulah kita memberikan peringatan agar supaya kalian tidak berbuat kesalahan yang berulang kali. Para hadirin hadirat, segenap orang tua dan wali santri yang saya hormati, perkenankanlah pada kesempatan kali ini kami memberikan sedikit pesan kepada anak-anak kita semuanya. Anak-anak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya cintai dan saya banggakan. Saya ingin mengingatkan bahwa output dari Madrasah Aliyah ini, sebagaimana di dalam visi dan misi madrasah, kita sudah pahami semuanya. Secara garis besar ada 3 hal. Yang pertama adalah hendaklah output dari madrasah ini melahirkan generasi yang cerdas. Kemudian yang kedua, menjadikan generasi yang solih, berakhlakul karimah. Dan yang ketiga adalah hendaklah melahirkan generasi yang memiliki jiwa kepemimpinan dakwah dengan penguasaan teknologi. Anak-anak sekalian, 3 misi besar ini sebenarnya terangkum di dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nali basarin ayyutiyahullahul kitaba wal hukma wan nubuwah tsumma yaqula kunu ibadalli min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kunu rabbaniyina, jadilah kalian generasi Rabbani, di mana dalam beberapa tafsir dan penjelasan bahwa yang dimaksud generasi Rabbani itu diantaranya adalah hendaklah kalian menjadi orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala serta mencintainya.
Dan kalian selama ini, selama 3 tahun berturut-turut, kalian dibekali, diajak untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai fasilitas yang kita berikan. Yang secara formal tentu melalui ulum-ulum syar'i, dan secara non formal banyak kegiatan-kegiatan yang mengarah kepada bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dalam, dan selanjutnya menjadi orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua adalah hendaklah menjadi orang-orang yang memahami dan menguasai ilmu serta menjaga kesolehan. Anak-anak sekalian, ilmu yang diberikan oleh para asatid kepada kalian semuanya hendaklah tidak sebatas kepada sisi kognitif saja, tapi lebih daripada itu hendaklah menjadi terimplementasi, dan sebelumnya harus terinternalisasi dalam diri kita, kemudian terpancar di dalam kesolehan kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga, sebagai ciri generasi robbani adalah orang-orang yang peduli terhadap urusan umat. Kita tidak boleh berpangku tangan terhadap segala persoalan-persoalan umat. Kita harus memberikan kontribusi yang positif dalam bentuk apapun di dalam rangka memecahkan persoalan-persoalan umat. Kemudian yang keempat adalah hendaklah kita menjadi orang yang mampu dan mau untuk melakukan tawasul bil haq wa tawasul bis sabr fi kulli makan wa fi kulli zaman. Ya, kalian nanti selepas ini tentu akan masuk kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Disitulah peran dengan ilmu kalian, dengan bekal kalian selama ini untuk melakukan tawasul bil haq wa tawasul bis sabr terbuka lebar. Dan ini menjadi tanggung jawab kalian semuanya. Dan yang terakhir, sebagai ciri generasi robbani adalah memahami proses kepemimpinan dalam rangka mengemban tugas mengendalikan peradaban umat manusia. Ini harapan kita kepada kalian semuanya. Hendaklah kalian muncul sebagai sosok orang yang bermanfaat di masa depan dan yang akan memegang peradaban dunia. Terakhir, hendaklah kalian menjadi orang yang bermanfaat bagi siapapun di lingkungan Anda masing-masing. Khairun nas yanfa'ulin nas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Demikian sambutan dari kami. Ada kurang lebihnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Sahibul fadilah yang kita hormati bersama, beliau Ketua Yayasan Pendidikan Islam Sabilul Khairat, Kepala Madrasah Aliyah Nurul Islam, seluruh ustadz dan ustadzah pengampu mata pelajaran di MA Nurul Islam Tengaran, dan anak-anakku alumni Madrasah Aliyah tahun 2020 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji syukur kehadirat Allah bahwa di tengah pandemi yang masih kita rasakan saat ini, kita bisa menjalankan
salah satu sunnah hasanah di pesantren kita, yaitu mengadakan haflah akhirus sanah, walaupun dengan cara atau kaifiyah yang berbeda. Semoga apa yang kita usahakan ini tidak mengurangi dari arti makna haflah akhirus sanah itu sendiri. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tentu kita semua berharap syafaat beliau besok di hari akhir. Ikhwati al-ahibba, anak-anakku, para alumni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang pertama saya mengucapkan secara pribadi uhanni'ukum 'alan najah. Selamat atas keberhasilan antum semuanya menyelesaikan studi di madrasah kita, di pesantren kita. Semoga ilmu yang sudah antum dapatkan betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang penuh dengan keberkahan, sehingga akan mendekatkan kita semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman alumni yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini tidak banyak yang akan kami sampaikan, hanya beberapa pesan yang dikutip oleh salah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada abad ketiga Hijriah. Beliau Ibrahim Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, yang ditukil oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfihani dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya, sebuah kitab yang mengulas tentang sejarah kehidupan para salafun saleh, para sahabat, generasi tabi'in, dan mereka yang menyertai generasi sahabat dan tabi'in. Di dalam Hilyatul Awliya ditukil perkataan atau pernyataan dari Ibrahim Al-Khawas, bahwasanya beliau menyampaikan dawa'ul qalbi khamsatu asya'a. Obat hati ini, obat hati kita itu berjumlah ada 5. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu secara umum kita sudah bisa memahami, bahkan kita mengetahui apa saja kelima itu. Tetapi kenapa kemudian ini kami ulang kembali pada kesempatan yang berbahagia ini? Karena sejatinya kita selaku makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala terdiri dari jasad yang tampak secara lahir, juga terdiri dari hati yang secara batin kemudian sangat menentukan dari perjalanan hidup kita, di mana kita harus senantiasa menjaga hati kita. Maka siapapun orangnya yang bisa atau mampu datang menemui Allah Subhanahu wa ta'ala besok di hari akhir dengan qalbun yang salim, dengan hati yang sehat, hati yang bersih, itu dialah orang-orang yang betul-betul diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menempati surganya. Yauma la yanfa'u ma'lun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibrahim Al-Khawas menyatakan bahwa obat hati itu berjumlah ada 5, dan yang pertama adalah qiraatul Qur'ani bitadabbur. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan mentadaburi makna-maknanya. Anak-anakku yang berbahagia, 3 tahun kita semua dididik di pesantren ini untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran. Al-Quran yang merupakan mukjizat Al-Khalidah. Jangan sampai kemudian hilang begitu saja. Jangan sampai kemudian menjauh dari diri kita ketika kita sudah tidak di pesantren lagi. Maka besar harapan kami, jangan sampai terlewat 1 hari pun dari kehidupan kita kecuali di situ kita telah membaca dan mentadabburi
makna-makna Al-Quranul Karim. Al-Quran yang insya Allah akan menjadi hujjah bagi kita, meringankan kita, menjadi saksi kebaikan-kebaikan kita besok di akhirat. Al-Quran juga yang insya Allah memberikan syafaat kepada kita, dan tentu kita semua sudah mafhum. Insya Allah yang kita tekankan adalah bagaimana interaksi dengan Al-Quran jangan sampai kemudian luntur ketika kita semua sudah tidak berada di pesantren lagi. Yang kedua, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah berinteraksi dengan membaca dan mentadabburi ayat dan makna dari Al-Quranul Karim, yang kedua adalah khala'ul batni. Jadi karena hati ini aspek yang paling menentukan dari kehidupan kita, maka kita harus menjaga supaya hati kita terus menjadi hati yang sehat, hati yang selamat dari berbagai macam bentuk racun yang bisa menggerogoti jiwa kita, yang bisa menyebabkan kita terjerumus dalam lubang-lubang kemaksiatan, wal'iyadzubillah. Anak-anakku yang berbahagia, khala'ul batni adalah kondisi di mana kita senantiasa berusaha untuk mengosongkan lambung perut kita. Karena salah satu racun yang bisa mencelakakan kita adalah manakala kita banyak mengkonsumsi makanan. Para salafun saleh mengajarkan kepada kita, generasi awal dari umat ini, generasi tabi'in, bagaimana beliau-beliau senantiasa menjaga supaya lambungnya ini betul-betul tidak banyak terisi oleh makanan-makanan yang hanya akan menyebabkan menjadi malas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tradisi baik yang sudah antum semua dapatkan ketika di pesantren, program-program puasa sunnah yang sempat antum canangkan ketika menjadi pengurus, terus istiqomahkanlah, terus langgengkanlah, karena keberkahan itu ada di situ. Sebaik-baik amal itu adalah yang paling istiqomah, yang paling langgeng, walaupun itu sedikit, walaupun itu kemudian sedikit. Khairul amali dawamuhu wa in qalla. Disebutkan sebaik-baik amal itu adalah yang paling langgeng, paling kontinu, walaupun hanya sedikit. Kita pernah berikhtiar bersama-sama untuk senantiasa memperbanyak puasa-puasa sunnah. Apakah itu puasa hari Senin dan Kamis, puasa di munasabah khasah, kesempatan-kesempatan khusus yang memang di situ disyariatkan. Maka besar harapan kami selepas antum semuanya keluar dari pesantren ini betul-betul masih menjiwai, masih memiliki semangat untuk senantiasa menjaga kondisi tubuh kita dengan memperbanyak berpuasa. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga adalah di antara dawaul qalbi, obat hati, adalah qiyamul lail. Qiyamul lail juga menjadi salah satu zirwah sanamil mu'min, salah satu indikasi puncak ketakwaan seorang mukmin. Maka kita mendapatkan dalam sekian banyak literasi bahwa sifat yang melekat dari para salaf, generasi salaf kita, senantiasa mendirikan sholat di malam hari. Mereka merasa menyesal jika kemudian satu malam sama sekali dia tidak bisa menunaikan sholat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, tentu ini juga termasuk dari tradisi baik yang ada di pesantren kita, di mana sebelum subuh kita semua berusaha untuk bisa bangun dan kemudian menjalankan qiyamul lail, sholat malam kita. Maka mari kita sama-sama mencanangkan dalam diri kita masing-masing, berusaha untuk senantiasa menjalankan salah satu puncak dari kesalehan seorang mukmin, yaitu qiyamul lail. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah at-tadarru'u fis sahar.
Yang keempat ini ada kaitannya dengan yang ketiga. Insya Allah ketika kita menjalankan obat hati yang ketiga itu, maka bisa kita sandingkan dari obat hati yang keempat ini, yaitu tadarru' kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu yang sangat mulia, yaitu waktu sahar. Disebutkan bahwa waktu sahar itu adalah as-sulusul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala menyanjung orang-orang yang gemar beristighfar di waktu-waktu sahar ini. Dalam ayat disebutkan wa bil ashari hum yastaghfirun. Sementara dalam ayat yang lain disebutkan wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang gemar beristighfar memohon ampun kepada Allah di waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Dan itu menjadi salah satu tanda-tanda dari hamba Allah yang senantiasa mengedepankan ketakwaan dari dalam dirinya. Ma'asyiral muslimin, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan waktu yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita untuk menunaikan qiyamul lail, untuk senantiasa tadarru' di waktu-waktu sepertiga malam terakhir. Kita sampaikan apa yang menjadi hajat hidup kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon istighfar, ampunan untuk diri kita, keluarga kita, ustadz-ustadzah kita, teman-teman kita, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Dalam sebuah hadis yang sahih dikatakan bahwa di sepertiga malam akhir itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun. Ada yang memaknai turun di situ adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana jika seorang mukmin berdoa akan diijabah, dan jika seorang mukmin itu meminta akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, anak-anakku para alumni yang dirahmati Allah, di antara obat hati itu adalah mujalasatus shalihin. Bagaimana kita senantiasa berinteraksi dengan orang-orang yang soleh, satu majelis dengan orang-orang yang soleh. Kita selaku hamba Allah Subhanahu wa ta'ala tentu tidak lepas dari peran orang-orang yang berada di sekitar kita. Kita tidak bisa lepas dari komunitas, lingkungan yang kita berada di situ. Maka Rasulullah menyampaikan al-insanu ibnul bi'ah, atau al-mar'u ibnul bi'ah. Namanya manusia itu adalah anak dari lingkungannya. Ketika kita berada di lingkungan yang baik, maka insya Allah kebaikan itu juga akan menular ke dalam diri kita. Maka sebaliknya, jika kemudian komunitas yang kita berada di dalamnya itu komunitas yang jauh dengan zikrullah, maka secara otomatis komunitas itu juga akan berpengaruh kepada diri kita. Maka orang Arab menyatakan, akhbirni man sadiquka ukhbiruka man anta. Beritahu saya siapa temanmu, akan aku beritahu kamu siapa dirimu sebenarnya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dunia pesantren berbeda dengan dunia universitas, dunia kampus. Maka siapkanlah diri antum semuanya untuk menghadapi persaingan yang begitu ketat. Apalagi kita sekarang berada di era industri 4.0, di mana semuanya adalah bergantung kepada jaringan. Sehingga mari itu kita sikapi dengan senantiasa kita lebih selektif di dalam berinteraksi, dalam bergaul. Kita jadi ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa semua orang yang saling mengenal di dunia ini, saling berinteraksi, pernah bertemu, di akhirat akan menjadi musuh, kecuali orang-orang yang bertakwa. Al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin atuwun illal muttaqin. Kalau kita bertemu dalam rangka ketakwaan, insya Allah pertemanan kita akan langgeng sampai hari kiamat, di mana kita satu dengan yang lain akan saling menguatkan. Dan insya Allah 3 tahun kita bertemu,
munasabahnya adalah munasabah ketakwaan kepada Allah SWT. Kita berinteraksi semuanya adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, dalam rangka tawasi bil haq dan tawasi bis sabr. Maka kami semua ustadz dan ustadzah berharap kita satu dengan yang lain besok di akhirat akan saling menguatkan, saling bersaksi atas amal soleh yang pernah kita lakukan bersama-sama. Kita akan saling menguatkan bahwa kita pernah mengkaji Al-Quran bersama-sama, kita pernah tunaikan sholat bersama-sama, kita berpuasa bersama-sama. Maka dalam sebuah hadis yang sahih, hadis yang cukup panjang keterangannya, dalam tafsir ayat kursi dikatakan, man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnih. Tidak ada besok di hari akhir yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Maka ada satu jenis syafaat yang diizinkan oleh Allah SWT, yang oleh para ulama dinamakan syafaatul mu'min lil mu'min. Syafaat seorang mukmin, pertolongan seorang mukmin untuk saudara mukminnya. Dalam hadis itu dikatakan, ada sekelompok orang yang mencari teman-temannya ketika di dunia mereka pernah mengerjakan amal soleh bersama, tetapi di antara temannya ada yang kemudian belum ditemukan, belum dijumpai di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sesungguhnya si fulan dan si fulan ketika di dunia pernah melakukan amal soleh bersama kami. Maka kami memohon kepadamu, selamatkanlah dia dari api neraka. Allah SWT memerintahkan kepada malaikatnya, akhriju, keluarkan orang-orang yang disebutkan oleh hamba-hambaku itu. Sampai kemudian datang lagi menyampaikan bahwa temannya ternyata teman solehnya, teman yang dulu pernah berinteraksi ternyata belum ada di surga. Maka semuanya dimintakan, semuanya memintakan syafaat. Dan Allah SWT dalam hadis qudsi itu menyampaikan, akhriju man kana fi qalbihi misqalu habbatin minal iman. Keluarkan semua penduduk neraka itu selagi dalam hati mereka, dalam dirinya masih ada keimanan walaupun seberat biji sawi. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sejelek-jelek manusia yang akan menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala secara kekal abadi adalah orang-orang yang kafir. Karena sejatinya selama kita masih memiliki keimanan, besar harapan kita bisa sama-sama berjumpa di surga Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku yang berbahagia, doakan ustadz dan ustadzah, karena insya Allah kami pun juga selalu mendoakan kesuksesan dan keselamatan antum semuanya. Marilah kemudian kita berikhtiar semampu kita. Kita berusaha semampu kita untuk bisa melanggengkan muamalah yang pernah ada di antara kita, yaitu dengan menyebutkan, yaitu dengan mendoakan satu dengan yang lainnya. Insya Allah dengan wasilah doa itulah kita akan senantiasa mendapatkan keberkahan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Aliyah Nurul Islam, Ustadz Purwoko MPD, beserta seluruh Ustadz dan Ustadzah. Yang kami hormati seluruh wali santri kelas 12, dan yang kami cintai, kami banggakan selalu wisudawan, wisudawati, santriwan, santriwati kelas 12.
Marilah pada kesempatan yang penuh berkah ini kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua, dan khususnya untuk antum-antuna semua, santriwan-santriwati, wisudawan-wisudawati kelas 12. Mudah-mudahan semua ilmu yang dipelajari di madrasah ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan Allah berikan kemudahan kepada kalian semua untuk menempuh tahapan-tahapan berikutnya di dalam melanjutkan pendidikan. Dan juga mudah-mudahan madrasah kita ini, Madrasah Aliyah Nurul Islam, menjadi madrasah yang semakin ke depan semakin baik. Marilah bersama-sama kita memulai doa kita dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdas syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli alaihi fil akhirin, Allahumma salli alaihi fi kulli waqtin wahin, Allahumma salli alaihi fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wardu anna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al amalana hadha salihan wa liwajhika khalisa, wa la taj'al fina wa la minna syaqiyan wa la mahruma. Allahumma innana ibaduk, banau ibadik wa banau imaik, madin fina hukmuk, adlun fina qada'uk. Nas'aluka bikulli ismin huwalak, sammaita bihi nafsak, au anzaltahu fi kitabik, au 'allamtahu ahadan min khalqik, au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak, an taj'alal qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina, warzuqna tilawatahu 'alal wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a, warzuqna fahman wasi'a. Allahumma 'allimna ma yanfa'una, wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'al tullabana min ahlil ilmi wal khair, wa la taj'alhum min ahli syarri wad dair. Allahumma ij'alhum min ahlil qur'ani tilawatan wa dhikra. Allahumma ij'alhum min ahlil qur'ani tilawatan wa hifdha. Allahumma ij'alhum min ahlil qur'ani ilman wa amala. Allahumma rabbana la tata'lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la 'aiban illa satartah, wa la maridan illa syafaitah, wala hamman illa farrajtah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbar hammina, wa la mablagha ilmina, wa la tusallid alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha', wa min nafsin la tashba', wa min amalin la yurfa', wa min du'ain la yusma', wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Allahumma amin. Demikian, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kebaikan kepada kita semua. Aqulu qauli hadza summa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wali murid lulusan angkatan kelima Madrasah Aliyah Nurul Islam Tengaran, Kabupaten Semarang tahun 2020, memandang bahwa Madrasah Aliyah Nurul Islam Tengaran Kabupaten Semarang adalah sebuah lembaga pendidikan yang mampu memadukan konsep pendidikan pondok pesantren dengan konsep pendidikan nasional yang modern. Sistem yang dibangun di dalamnya insya Allah mampu mencetak generasi yang unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mampu membekali peserta didiknya dengan akhlakul karimah dan budi pekerti yang luhur. Sukses dan jayalah selalu Madrasah Aliyah Nurul Islam Tengaran Kabupaten Semarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat kepada Vivlander yang hari ini sudah wisuda dengan virtual. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan dapat melanjutkan di Universitas Imbian. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi anak-anakku angkatan kelima. Vivlander ini telah bisa selesai menempuh pembelajaran di MA Nurul Islam Tengaran. Semoga dari sini kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bisa kalian manfaatkan untuk selamanya di jenjang selanjutnya dan di tempat dimanapun kalian berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku yang saya cintakan Allah SWT, anak-anak angkatan ke-5 MA Nurul Islam Tengaran yang hari ini tanggal 15 Juni tahun 2020 telah mengikuti prosesi wisuda semi virtual karena nanti akan dirangkai. Yang pertama yang saya sampaikan, selamat dan sukses atas apa yang kalian raih selama di Nuris. Semoga ilmunya bermanfaat, mudah dalam melanjutkan studinya di perguruan tinggi atau dimanapun. Sukses selalu, berkah ilmunya. Yang kedua, kami juga menyampaikan mohon maaf yang sedalam-dalamnya apabila selama 3 tahun saya berinteraksi dengan antum semuanya mungkin ada yang tidak berkenan, tidak tepat, mohon dimaafkan. Hari ini kita saling mengikhlaskan semua salah kita. Semoga kita saling mendoakan kesuksesan antum semuanya dan juga kesuksesan MA Nurul Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua angkatan 5, Vivlander, pokoknya jos, sip. Terima kasih atas semua kebersamaan, atas semua kenangan, atas semua impian yang sudah kita rajut bersama. Mudah-mudahan kalian semua sukses. Jangan lupa doakan untuk MA Nurul Islam tercinta. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kita kembali bisa berjumpa pada channel kesayangan kita ini. Kepada teman-teman Fiveliner alumni Madrasah Aliyah Nurul Islam 2020, yang pertama tentu atas nama pribadi saya ucapkan barakallahu fikum fi najahikum. Ya, semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat, ilmu yang didapatkan penuh dengan keberkahan, mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tentu saya sangat mengapresiasi teman-teman Fiveliner sudah banyak memberikan kontribusi khususnya kepada madrasah kita dan pesantren kita secara umumnya dengan prestasi-prestasinya. Juga tentu saya juga memohon maaf selama berinteraksi dengan teman-teman semuanya, baik melalui kegiatan-kegiatan kesiswaan. Sejak awal kali kita mendesain acara bersama-sama, ada language competition, ada jelajah Ramadan dan seterusnya. Sekali lagi, jika terdapat kesalahan dari diri saya secara pribadi, mohon dimaafkan. Dan yang terakhir, mari kita saling mendoakan. Insya Allah doa kita yang akan mengekalkan persaudaraan di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada santri-santri kelas 12 angkatan kelima, kami ucapkan selamat dan sukses. Barakallahu lakum alan najah. Semoga ilmu yang didapat bermanfaat, terus berjuang untuk mencari ilmu dan berkarya untuk kesuksesan dunia dan akhirat kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh santriwan santriwati alumni MA Nurul Islam tahun 2020, kami ucapkan selamat atas kelulusan kalian dan selamat menempuh pendidikan yang baru. Jangan lupa untuk selalu menjaga semangat berilmu dan semoga bermanfaat untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adikku semua, khususnya Fiveliner atau angkatan ke-5 Madrasah Aliyah Nurul Islam Tengaran, saya ucapkan selamat atas kelulusan adik-adik sekalian. Ya, meskipun kita tahu proses kelulusan dan perayaan kelulusan pada tahun ini agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Ya, yang penting disyukuri saja. Selanjutnya, apabila adik-adik sekalian berkenan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, semoga mendapatkan sekolah tinggi, institut ataupun universitas yang adik-adik sekalian minati. Dan pasti semoga adik-adik sekalian diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan barakallahu fikum kepada anak-anakku semua angkatan 5. Kalian adalah angkatan yang istimewa karena berpisahnya pada saat masa pandemi seperti ini. Tetapi saya berharap tidak mengurangi kekhusyuan kalian, kehikmatan kalian, tidak mengurangi semangat kalian untuk melanjutkan belajar di perkuliahan selanjutnya. Ustadzah sering mengatakan bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang ketika kalian mendapatkan, kemudian kalian bisa melaksanakan. Mungkin kalian di sini pernah diajari tentang apa sih keutamaan sholat tahajud. Ketika kalian nanti di rumah tetap istiqomah dengan sholat tahajud, insya Allah itu ilmu kalian berarti bermanfaat. Ketika kalian di sini diajari untuk tetap menjaga hubungan antara ikhwan dan akhwat, sebisa mungkin ketika nanti di perkuliahan kalian benar-benar menjaga. Kalian harus ingat bahwa oh, saya dulu pernah belajar di MA Nurul Islam. Oh, di MA Nurul Islam saya diajari. Bukan hanya karena itu sebuah kata-kata dari ustadz-ustadzah, tetapi harus dihucamkan dalam jiwa kalian bahwa ini adalah merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ustadz-ustadzah tentunya banyak salah,
Terkadang ada hak-hak kalian yang tidak terpenuhi karena kesibukan ustazah, terkadang melewatkan tanggung jawab terhadap kalian. Mohon untuk kesalahan, kekurangan kami dari ustadz-ustazah dimaafkan. Selanjutnya kami mendoakan semoga kalian benar-benar menjadi insan, menjadi dai-daiyah yang sukses dunia akhirat, bermanfaat untuk sesama, dan juga menjadi hafidh-hafidhoh. Jangan lupa dalam perjalanan sehari-hari tetap mendoakan ustadz-ustazah di sini. Semoga ustadz-ustazah bisa mengampu amanah ini dengan baik. Itu saja pesan-pesan dari kami. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama Lembaga Madrasah Aliyah Nurul Islam Tengaran mengucapkan banyak terima kasih kepada para wisudawan wisudawati angkatan kelima Madrasah Aliyah Nurul Islam Tengaran. Kami ucapkan selamat jalan dan semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sukses. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami adalah secuil dari teman-teman yang sudah hadir dalam prosesi wisuda kali ini. Saya mewakili teman-teman untuk menyampaikan pesan dan kesan. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz dan Ustadzah yang telah membimbing kami, bersabar menghadapi kami, dan itu semua tidak bisa diungkapkan, tidak bisa dibalas melalui kata-kata dan perbuatan. Ya pokoknya terima kasih sudah membimbing kami selama ini, selama 3 tahun. Tak lupa kami selalu doakan Ustadz dan Ustadzah semuanya. Semoga selalu diberi kemudahan dalam mengajar dan membimbing angkatan-angkatan selanjutnya. Selain itu, kami meminta doa restunya kepada seluruh ustadz dan ustazah. Semoga kedepannya kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan semoga bisa bermanfaat untuk bangsa dan agama kita semua. Serta semoga kita semua dimudahkan dalam melanjutkan ke jenjang berikutnya. Vivlander, we are Faith of Manisa. Berangkat dari niat yang sama namun tak serupa. Sahabatku tercinta, jalan panjang telah kita lewati, rintangan telah kita lalui. Indahnya penuh wewangian bunga maupun pahit dengan bertabur duri. Suka duka sudah biasa mampir ke hati. Perpisahan yang sebelumnya telah terencana namun gagal terlaksana. Senyum berganti duka, suka berganti lara. Wahai teman, ku tak ingin engkau teteskan air mata. Ku tak ingin kau berduka, karena hati kita akan tetap bersama. Namun kita tahu tak akan selamanya bersatu. Menjalani hidup yang bertabur debu maupun duri yang tak pernah tersapu. Ini bukan sekedar kenangan, ini bukan sekedar renungan saat kita dalam sebuah kebersamaan, dalam suka maupun pengorbanan. Waktu yang sangat berputar pelan kini seakan hanya tinggal kenangan. Kenangan indah
rindu. Terima kasih Ustaz dan Ustazah yang telah mengantarkan kami untuk membuka pintu kesuksesan. Beribu maaf atas segala kesalahan. Mungkin cukup untuk kali ini. Terimalah salam dari kami. Tetaplah menjadi santri. Teruslah semangat kalian. Man najah. Usai sudah. Kami pamit undur diri. Dengan sinarmu Ini kami tinggalkan sebagai pengingat dan kau nama-nama kami. mulai Terima kasih. di saat ku membutuhkan cahayamu dan kau mulai. Berangkat dari niat yang sama, namun tak serupa. Sahabatku tercinta, hari-hari telah kita lalui. Amanah bersama telah kita sambangi. Yang indah memang sangatlah indah, namun yang pilu tentu membuat hati beradu. Perlahan tapi pasti, tak tahu konsekuensi pertemuan. Iya, perpisahan. Mana asasnya, rencana membuat itu sempurna. Bahkan gaun impian sudah jadi jauh-jauh hari. Namun, bahagia dengan mudahnya luruh ditancap duri, meninggalkan luka serta memahat luka di hati. Wahai kawan, berpisah bukan berarti menghilang, bukan? Jangan ada duka dan lara, apalagi air mata. Kita sungguh tahu yang datang lambat laun akan pergi. Namun kenyataan menuntut kita untuk terus berlari. Masa depan menunggu tanpa kasihan. Kawan, ini bukan sekedar kenangan, dan ini bukan hanya kerinduan. Dari kalian, aku belajar arti pengorbanan dan kebersamaan, arti cinta dan kebahagiaan. Dan apalagi yang tertinggal selain kenangan, tinta indah yang digoreskan. Jangan biarkan hilang tak bertuan, dikikis pelitnya zaman. Canda tawa dan duka yang tak pernah apa membuat kita ingat akan kata rindu. Jazakumullah khair, Ustadz dan Ustadzah, atas bimbingan dan cinta yang tak pernah pandang sebelah mata. Beribu maaf atas khilaf dan dosa. Mungkin cukup untuk kali ini. Terimalah salam dari kami. Kawan, tetaplah berjiwa santri. Terus semangat kalian. Ma'an najah. Usai sudah, kami pamit undur diri.
sedikit kenangan cerita yang pernah ada.